Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Eka Susanti dari PS Agribis Pangan semester 5. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang ekonomi produksi agribisnis. Nah, yang pertama kali yang saya jelaskan adalah divisi ekonomi produksi. Ekonomi produksi itu sendiri adalah proses komunikasi dan koordinasi material-material dan kekuatan-kekuatan faktor-faktor ekonomi dalam pembuatan suatu barang dan jasa. Ekonomi produksi berkenaan dengan bagaimana produsen melakukan pemilihan proses produksi alternatif, seperti pemilihan perusahaan dan lokasi sumber daya. Materi kedua yaitu perang ilmu ekonomi mikro dan makro dalam ekonomi produksi dan yang lebih memiliki dampak untuk petani. Nah, perang ilmu ekonomi makro dan mikro dalam ekonomi produksi pertanian yaitu berfungsi untuk mengetahui bisnis di industri pertanian. Namun dalam ekonomi produksi pertanian maka yang paling penting adalah ekonomi mikro, karena ekonomi mikro mempelajari tentang biaya produksi dan ini sangat bermanfaat bagi ekonomi produksi pertanian. Yang ketiga itu mana yang harus lebih dikuasai, pengetahuan ilmu ekonomi atau ilmu pertanian. Nah, ilmu ekonomi itu adalah sebagai ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dan pengolahan alternatif untuk sumber daya yang relatif langka secara optimal. Sedangkan kalau ilmu pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan untuk mengelola lingkungan. Itu yang berarti luas, dan menurut saya yang harus dikuasai itu adalah ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi adalah sebagian dari ilmu pertanian, jadi kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang terakhir itu adalah persoalan yang terkait dengan produk pertanian. Nah, yang pertama, harga produk tidak stabil. Sifat hasil pertanian adalah tahun, yang berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang cukup pada waktu tertentu saja. Misalnya pada musim panen, padi akan melimpah pada pasokan beras, namun pada musim keceklik pasokan yang sangat terbatas. Nah, itu contohnya. Masalah kedua adalah masalah kelangkaan saprodi. Masalah terakhir yang sering berbagai informasi adalah kelangkaan saprodi atau sarana produksi pertanian. Padahal saprodi di sini berperan sebagai input usaha petani yang dilakukan petani. Sulit mendapatkan masukan ini tentu menjadi masalah karena mampu menghambat kelancaran usaha tani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.